Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas lagi contoh-contoh soal untuk persiapan latihan P3K Guru Matematika untuk SMP. Nah, beberapa soal yang akan saya bahas ini berkaitan dengan pola bilangan, kemudian baris dan deret, dan juga ada juga soal terkait dengan persamaan kuadrat dan juga persamaan dua variabel. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Oke, dalam sebuah kelas terdapat 7 siswa yang akan dipilih untuk menjadi ketua regu 1 sampai dengan regu 4. Jika seorang siswa yang terpilih harus menjadi ketua regu 1, nih, maka banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih ketua regu. Oke, jadi totalnya ada 7 siswa akan dipilih regu 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 regu. Nah, tetapi di sini ada satu siswa yang sudah ditentukan untuk ketua regu 1 nih. Regu 1-nya ini sudah ditentukan. Berarti cara menentukannya kita tinggal punya 3 slot ya. Ini ada 3 slot. Kemudian untuk jumlah siswanya tadinya kan 7 nih. Sudah diambil 1 yang sudah pasti di sini. Berarti ini tinggal sisa berapa? 6. Nah, untuk mencari banyaknya kemungkinan yang dapat kita peroleh yaitu 6, 5, 4. Nah, tinggal kita kalikan 6 dikali 5 dikali dengan 4. 6 dikali 5 30 dikali 4 hasilnya 120. Jadi totalnya akan ada 120 cara untuk menentukan ketua regu dari regu 2, 3, dan regu 4. Oke. Mudah ya teman-teman sebagai pemanasan nih. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oke, di sini persamaan X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 10X dikurang 6 sama dengan 0. Memiliki akar-akar persamaan A, B, dan juga C. Nilai dari A ditambah 2 dikali B ditambah 2 kemudian dikali C ditambah 2 adalah. Oke, jadi ini pertama kita fokus ke apa yang akan kita cari, yaitu A ditambah 2 dikali B tambah 2 dikali C ditambah 2. Oke, kita coba kalikan A ditambah 2 dikali dengan B ditambah 2. Berarti ini dapatnya AB kemudian ditambah 2A ditambah 2B ditambah 4. Kemudian ini dikalikan dengan C ditambah 2. Hasilnya berapa? ABC ditambah 2AC ditambah 2BC ditambah 4C kemudian ditambah 2AB ditambah 4A kemudian ditambah 4B ditambah 8. Oke, sekarang ini sudah kita urutkan ya, kita coba urutkan. Jadi A, B, C kemudian ditambah 2AC ditambah 2BC ditambah 2AB ditambah 4C kemudian ditambah 4B ya, 4A kemudian ditambah 4B ditambah 8. Nah, ini kita bisa keluarkan nih duanya. Jadi ini A, B, C ditambah 2 dikali AC ditambah BC ditambah AB. Nah, kemudian ini bisa ditambah 4 dikali A plus B plus C ditambah 8. Oke. Nah, di sini kita ketahui bahwa akan ada A, B, C, kemudian
ini dan ini yang harus kita cari ya. Nah, ini kita bisa peroleh dengan mencari kalau misalkan ABC ini itu sama dengan min D per A. Ya, min D per A. Berarti ini berapa D-nya? Ini di sini A. Ya, ini A, ini B. Ini 1 ya. 1 ini sebagai A, ini sebagai B, kemudian ini sebagai C dan ini sebagai D. Nah, berarti min D per A, D-nya 8. Berarti min 8 dibagi 1 sama dengan 8. Oke, kemudian min 8 ya. Kemudian untuk AC ditambah BC ditambah AB itu sama dengan C per A. Nah, C per A itu berarti C-nya kan 4 nih. Yang ini C 4 per hanya 1, berarti sama dengan 4. Kemudian satu lagi, A ditambah B ditambah C itu sama dengan berapa? A ditambah C itu sama dengan min B per A. Min B berarti berapa? Ini min 2, hanya 1, berarti ini min 2. Nah, setelah itu kita bisa substitusikan ke persamaan yang terakhir ini ya. Kita substitusikan jadinya berapa? ABC-nya tadi, ABC ini min 8, kemudian 2 tambah ya, 2 dikali yang ini 4 ditambah 4 dikali yang ini min 2 ditambah 8. Berarti negatif 8 ya, negatif 8 ditambah 8 habis. Tinggal ini 8, ini 8, ini juga min 8. Berarti ini hasilnya 0. Oke, jadi nilai dari A ditambah 2 dikali B tambah 2 dikali C tambah 2 itu sama dengan 0. Bagaimana? Mudah bukan teman-teman? Kita langsung ke contoh soal berikutnya ya. Oke, di sini Hamid dan Mahmud sedang menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Hamid menghafalkan lebih banyak ayat daripada Mahmud. Oke, kita langsung tulis aja ya. Ini Hamid dan ada Mahmud. Hamid ini hafalnya lebih banyak daripada si Mahmud. Jika ayat yang telah mereka hafalkan dijumlahkan, berarti ini H ditambah M itu sama dengan hasilnya 37. Oke, jika jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dibagi yang jumlah ayat yang dihafalkan Mahmud, berarti Hamid kalau dibagi dengan Mahmud itu hasilnya sama dengan 3 sisa 5. Berarti 35 per M ya. 35 per M. Oke. Kemudian selisih jumlah ayat yang telah mereka hafal. Oke, jadi kita ini dapat persamaan 1. Ini ya. Yang ini persamaan 1, kemudian yang ini persamaan 2. Jadi persamaan 2 ini kita coba ubah. Jadi ini H ini ya, H per M itu sama dengan 5 dikali 3 ditambah M ditambah M dikali 3 tambah 5. 3M plus 5 per M. Nah, oke, berarti kita dapat nih hanya itu sama dengan 3M ditambah 5. Ini persamaan keduanya ya. Kita ambil yang ini. Jadi ada ini sama ada ini. Oke, sekarang kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama. Nah, berarti ini hanya kita ganti ya. Jadi 3M ditambah 5 itu yang ini ya, ini ke sini ya. Diganti dengan yang ini. Nah, 3M ditambah 5 kemudian ini ditambah M itu sama dengan 37. 3M ditambah M, 4M ditambah 5 sama dengan 37. Nah, berarti ini 4M
sama dengan 37 dikurang 5. 4M sama dengan 32, berarti M-nya sama dengan 32 dibagi 4, berarti 8. Oke, hasilnya 8. M-nya berarti sekarang ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya. H ditambah M sama dengan 37. Berarti H ditambah 8 sama dengan 37. Berarti H-nya sama dengan 37 dikurang 8. Berapa hasilnya? Ya, 29. Oke, kita dapat di sini untuk H-nya itu 29 dan M-nya itu 8. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari yang ditanyakan itu selisihnya. Selisihnya berarti H dikurang M, hanya 29 dikurang 8 hasilnya sama dengan 21. Nah, jadi selisih jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dan juga Mahmud adalah 21. Lanjut contoh berikutnya. Oke, di sini sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal atau V0-nya itu di sini di V0-nya dilambangkan V0 ya, meter per sekon, dengan waktunya T, kemudian jarak itu H. Hubungan H, T, dan V0 dirumuskan sebagai ini rumusnya. Oke, H sama dengan V0T dikurang 4T kuadrat. Jika V0 40 meter per sekon, ketinggian peluru tidak kurang dari 100. Oke, kita lihat tadi untuk ketinggian itu berarti kan jarak ya. Tulis di sini dulu. Oke, saya tulis di sini. Yang rumusnya tadi H itu sama dengan V0T dikurang 4T kuadrat. Nah, tadi V0 itu ini 40, berarti ini sama dengan 40T dikurang 4T kuadrat. Oke, ini tadi H ya. Ternyata hanya itu kurang dari tidak kurang, berarti lebih ya. Oke, jadi ini H itu kan hanya itu atau ketinggiannya itu tidak kurang dari 1000, berarti 100 ya. Kemudian di sini H itu kan sama dengan ini 40T dikurang 4T kuadrat, berarti 40T dikurang 4T kuadrat itu lebih dari atau sama dengan 100, karena dia tidak kurang dari 100 ya nilainya, jadi lebih dari atau sama dengan 100. Kemudian kita ubah ini jadi 40T dikurang 4T kuadrat dikurang 100 lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti ini min 4T kuadrat kemudian ditambah 40T dikurang 100. Oke, itu hasilnya lebih dari sama dengan 0. Kita kalikan dengan kita bagi ya, atau kita kali dengan min 1/4 ya. Jadi bagi 4 dan dikalikan min. Jadi ini tandanya berubah ya karena dikalikan negatif, ini jadi ini. Nah, berarti di sini jadinya apa? Jadinya ini ini jadinya T kuadrat ditambah 10T ditambah, ini dikurang ya. Bentar. Saya ulangi. Nah, ini kan jadinya T kuadrat dikurang 10T ditambah 25. Ini 0. Nah, kita faktorkan. T-nya itu berarti ini T, min 10, berarti ini min 5, ini min 5. Kurang dari sama dengan 0. Oke, berarti ini T min 5
kurang dari sama dengan 0, berarti T-nya itu kurang dari sama dengan 5. Oke, jadi untuk waktunya itu kurang dari sama dengan 5. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Terdapat 3 kelompok bilangan di antara 1 sampai 30, yaitu kelompok bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan ganjil bukan prima. Oke, semua bilangan tersebut akan disusun dalam susunan memanjang. Banyaknya susunan yang terjadi jika posisi bilangannya berkelompok sesuai dengan kelompok di atas. Oke, kita coba kumpulkan dulu bilangannya ya. Bilangannya itu kalau untuk yang pertama bilangan genap. Ya, bilangan genap itu kan berarti ada kalau 1 sampai 30 berarti ada 15. Genapnya ada 15. Oke. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima itu antara 1 sampai 30 kita coba cek. Itu ada 2, 3, 5, 7, 11, kemudian 13, 17, 19, 23, 29. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti yang ini bilangan primanya ada 10 ya. 10. Kemudian ada bilangan ganjil bukan prima. Bilangan ganjil tapi yang bukan prima. Nah, bilangan ganjilnya itu kan totalnya ada 15 juga. 15 ini dikurang, ini yang ganjil ada mulai ini ya. Berarti ada 9. Berarti 15 dikurang 9 masih ada berapa? 15 kurang 9 masih ada 6. Berarti ini bilangan ganjilnya ada 6 ya. Oke. Nah, kemudian banyaknya susunan yang terjadi jika posisi bilangannya berkelompok. Berkelompok ya, bilangannya berkelompok. Nah, berarti kita lihat kelompoknya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok ini akan ada kemungkinan susunan yang berbeda-beda. Nah, berarti kita cari dulu kemungkinan untuk susunan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3-nya ini ada berapa kemungkinan posisinya. Ini kemungkinan akan ada 6 posisi. Oke, ini akan ada 6 posisi. Nah, kemudian untuk masing-masing ini kita hitung dulu. Ini kan 15 faktorial. Yang ini 10 faktorial. Yang ini 6 faktorial. Nah, nanti kita bisa hitung nih hasilnya berapa. Tinggal kita kalikan aja nanti ya. Akan seperti ini. Nanti tinggal dikalikan. Berarti ini 15 faktorial dikali 10 faktorial dikali 6 faktorial dikali 6 ya. Ini nanti hasilnya akan sangat banyak. Kemungkinan besar nanti tidak akan keluar ya kalau misalkan angkanya terlalu banyak seperti ini. Nah, kalau misalkan keluar pun nanti kemungkinan angkanya tidak akan bilangan yang besar seperti ini, karena nanti untuk menghitungnya pun akan sangat susah ya, karena kan kita tidak ada fasilitas untuk akses alat hitung bantu ya, seperti kalkulator atau yang lainnya. Jadi ini nanti untuk konsepnya seperti ini, teman-teman bisa pahami. Ini tinggal nanti dikalikan, ini dikali ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya ya teman-teman. Oke, di sini suatu persegi ABCD memiliki panjang sisinya 2 satuan. Coba gambar di sini ada persegi ABCD, sisinya ini 2. Ini 2 ya. Nah, persegi kedua digambar dengan menghubungkan keempat titik tengah persegi ABCD. Jadi di titik tengahnya, di antara ini kan ada titik tengah nih. Tengah, dan ini juga ada tengah. Nah, itu digambar lagi persegi kedua dengan menghubungkan ini. Nah, kayak gini. Dengan cara yang sama digambar persegi ketiga, keempat, dan seterusnya.
Jadi nanti akan ada lagi ini, ini. Nah, ini berarti tidak terbatas ya, sampai nanti sampai seterusnya sampai persegi terkecil. Nah, di sini yang ditanyakan luas semua persegi. Oke, berarti kita cari luasnya dulu yang paling luar. Yang paling luar ini berarti luasnya 4 ya. Kemudian yang dalamnya ini kan 1, ini 1. Berarti panjang ini berapa? 1 akar 2. Berarti luasnya berapa? Luasnya itu kan berarti 1 akar 2 dikali 1 akar 2 sama dengan 2. Ini 2. Dalamnya lagi ini kan tadi 1 akar 2, berarti setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Berapa hasilnya? 1. Oke. Ini 1. Nah, berarti ini berpolanya ini dibagi 2 bagi 2 bagi 2, berarti ini 0,5 dan seterusnya. Nah, untuk mencari ini kan berarti kita pakai rumus deret geometri tak terhingga ya. Berarti S tak hingganya itu sama dengan rumusnya apa? A atau suku pertama dibagi 1 dikurang R. A-nya berapa tadi? A-nya 4. Suku pertamanya dibagi 1 dikurang rasionya itu setengah ya, karena dibagi 2. Nah, berarti 4 dibagi 1 kurangi setengah. 4 dibagi setengah sama dengan berapa? 8. Nah, jadi untuk luas seluruhnya, luas semua persegi sampai nanti persegi terkecil itu sama dengan 8 satuan luas. Oke, jadi luasnya adalah 8 satuan luas. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut contoh berikutnya. Di sini diberikan dua persamaan linier, 2x plus 3y sama dengan A dan 4x di plus y sama dengan B. Ya, dengan A dan B adalah bilangan asli. Bilangan asli. Kemudian contoh situasi yang menggambarkan persamaan tersebut. Kita harus mencari contoh situasinya. Oke, kita mulai dari yang A. Seorang muslim yang mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah A ditambah B, berapakah pahala setiap mengerjakan puasa dan zakat. Ini tidak masuk ya. Ini kan harusnya ini ya, 2x ditambah 3y-nya ini ya, sama dengannya A. Jadi nanti akan ada 2, 3, kemudian ada 4 sama 1 di pernyataannya ya. Kita coba cek yang B. 2 orang muslim jika mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan, jelas ini tidak menyebutkan jumlah puasa sama zakatnya ya. Yang C. 2 orang muslim yang mengerjakan puasa dan zakat akan mendapatkan pahala sejumlah A. Dan jika mengerjakan 4. Oh, ini tidak juga ya, karena tidak menyebutkan angka 2. Kemudian yang D, ini kemungkinan yang besar yang D. Seorang muslim jika mengerjakan puasa 4 kali, ini 4 kali, dan zakatnya sekali, ini zakatnya sekali ya, ini sekali, akan mendapatkan pahala sejumlah B. Oke, berarti 4 ini yang ini ya, yang ini. Nah, 4 ditambah 1 kali ya, itu sama dengan B. Kemudian jika mengerjakan puasa 2 kali, berarti yang ini 2x ditambah 3y ini itu akan mendapatkan pahala sejumlah A. Betul. Berarti berapakah pahala setiap mengerjakan puasa dan zakat? Oke, jadi ini jawaban yang paling tepat yang D ya, yang dia bisa menggambarkan bagaimana bentuk dari persamaan matematisnya yang dinyatakan dari pernyataan atau soal ceritanya. Oke, itu dia teman-teman untuk latihan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat bisa dibantu share dan juga jangan lupa di subscribe sebagai bentuk support teman-teman kepada channel saya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.